itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati, bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak jadian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita, ini rumah orang tenang. Sama ndak harus ikut saya, kalau berkali-kali. Saya fatwa itu tidak harus Anda ikuti, tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabat Kanjeng Nabi. Itu dia murid alim-alimnya muridnya Jabir, jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafi'. Nafi' punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah dia murid jadi Abi Sholeh. Sama delok teng hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Sholeh. Nah sedurunge Aisyah rata-rata Masruq, utawa Urwah. Nah sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuaane wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Munkadir tetap datang, dia nyolati. Di global ini dalam fikih kita, misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akhir nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran, zajrun. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang. Nabi kon ngimami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa? Shallu ala sahibikum. Kowe cung nyolati tapi aku ra usah. Terus itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enak ya dungane Nabi mesti mandi. Ternyata wong mati oplosan ya didungakno. Enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Diobeni arak kuburane terus macam-macam. Kok selawatane yo nganggo gaple misalnya, tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia itu pinter, wong fasik lawe ditahlili. Pikirannya anggap aja ngek ruangane wong main gaple tertutup. Itu jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digo gaple tenan. Iki ora urusan kitab-kitab atau kitab-kitab lho, iki urusane masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, itu sing nyolati nggih kula, engko sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang nganter ya kancane fasik. Kok diterowong katokan cekak, diterowong nganggo arang malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran, misale cak wah masuk mati kok oplosan. Iku sok ben piye sudah sampai ditiru. Ya seperti itu. Irwano tenan iki. Mergo kalau kita tidak datang, engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendal. Tapi saya ini kan alhamdulillah wong fasik lah nak mati ku ketemu dang kiai. Lho kula nu bolak-balik lho ngakatno masyarakat. Dadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula, jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan biasa. Nggih biasa sing ngutang. Gus mengke sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mengke sing jam 2 niku mboten kula undang. Acarane apa? Mengke dangdutan. Biasa. Nggih kula teko. Nggih sebagian kiai ora cocok. Kesane kita bela orang dolim, mentoleransi orang dolim.
Ya, tapi tak omongi, lana acara akad kiai ini rata terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot kan. Nah, itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih malah yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan jangan ditinggalkan semua. Semua itu disebut malah yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Ana wong salat ra iso maca Fatihah, salate rubo gedang, isane ngono iku kudu tetep salat. Aja bae salate rasa cara fikih terus gak usah salat. Iku kok idama la yudraku kullu la yudraku kullu. Ana wong diutang 4 juta ra iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Aja bae 4 juta ra iso mergo duwe 3 juta menisan ora. Ndak bisa malah yudraku kullu la yudraku kullu. Eling-eling. Mulane masyhur nek gore kaidah fikih misale wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Nah keputus ke sikut berarti kan makhluk wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama ya kon basuh. Mergo iku wae kecelok tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di basuh. Mulane cara ulama-ulama misale wong ihram wis gundul. Padahal tak halul nyukur rambut. Iku kan disunatno besok diliwatno ning ndase senajan to ora ono apa. Itu memang standar kaidah fikih gitu. Malah yudraku kullu la yudraku. Ibnu Abbas nak Idul Adha mau nyembelih pitik jauh pitik jago. Ditakoki. Korban kok pitik ben. Mergo filosofine gitu, korban iku ya unta, sapi, wedhus. Tapi kowe nek ra iso wedhus aja terus blas. Misalnya nyembelih pitik atau kuda sapi. Mergo dina Idul Adha iku wis diistilahno Allah yaumu uklin wa syurbin, hari makan-makan. Allah wis kadung ngaramno poso. Wis diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lane nek ora kelar wedhus nggih pitik. Tapi aja niati korban kok pitik. Pokoke butuhe itu hari sing hari makan. Iku mau faedahe malah idroku kullu la idroku. Eling-eling. Ya terus seperti itu. Dalam itu tadi, kalau dia sudah maksiat minum mabuk, jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut, tapi kita ini orang alim sering tersangka. Pancen wong alim cemen wedinan. Kene ora wedinan, kene iki wong pinter, paham ya? Paham, kene ora wedinan, kene iki wong pinter. Maksudnya nek ana masalah lebih besar, ya kudu dihen. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda, wajib melakukan. Misalnya mungkin sing DPR kayak perda anti minuman keras. Mungkin kiainya nasihati, pernah sepuhe nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Mohon kula balik malih teng Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nak diundang wong fasik mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, 5 datu sholli ala fulan, waqad kana fasikon, dia itu fasik sekali. Niku jawabannya ini kula nangis tenan haru. Jawabannya ngeten, kula nu cek apal takbirin. Inni astahi minallah ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqih. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fasik, mergo aku izin mbek pangeran. Izin kuwatirku Allah ningali atiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala ku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mbek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Piye jajan. Kula nyelati wong mati oplosan yo gelo tenan, dhewe wong fase. Tapi anggere eling, tapi iso wae jadi di sepuro, maghfir Allah Taala ora arah kalah mbek wong iki. Ya wis nyelati mbek gremeng-gremeng wis pokoke nyelati. Kadang misake ibuke mergo salihah, kadang bapake tiyang saleh. Kita ini kan itu kan sama seperti Rasulullah, Abdullah bin Ubay itu munafik. Masyhur, tapi ketika Nabi diaturi anaknya santri, saleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mergo ngregani sinten? Anak. Ini hidup ini sudah kompleks. Kadang wong ku berdua, tapi anak wong soleh. Kadang berdua mbae wong soleh. Daripada berdua mau minum kan mendingan daripada berdua nganti membu. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamah tetap. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijual tosi, kowe ora iso kerja, anak bojo terlantar. Ibu yo tangisan, sangka dosa mau mabuk, saiki dosa ndotosi kiai. Kan lebih berat bagi keluar.
Tapi ke darani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin gak meyakinkan mau mesti gak ada perhitungan nih. Alasannya pokok ya, Pak. Tidak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Jadi kalau suwon sing ngaji kula misalnya ana tangga fasik penggaweane resepsine undang jutaan kok akad ngundang kiai cara aku nak kiai ini ada udzur harus datang. Setidaknya dalam akad itu Islam. Berarti misalnya akad Islami skore 10, maksiate di ana skore kan ana hitungane dhewe-dhewe. Tapi nak kiai ini ra teko sak akad kriminal kan kriminal dua-duanya. Disebut mala yudroku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah ditinggal. Gue sikit-sikit lah dilakoni. Nah, cara kaidah sing gampang apalane ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur, mergo dhuwitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kepepet utangku 4 juta. Dhuwitku mau 3 juta, ora usah nyaur wong ora kuat. Wah, ya repot.